Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qaidu ghurril muhajjalin sayyidu waladi adam ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-A'raf dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, yang insyaallah kita mulai sedikit di ayat yang ke-104 dan mudah-mudahan bisa nanti sampai di ayat yang ke-110. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يريد أن يخرجكم من أرضكم
kita ulangi. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون Bapak Ibu sekalian, kita coba cermati di ayat yang ke-104. Kita ulang satu ayat ini. Muallif rahimallah menyatakan wa qala Musa lamma ba'athahu Allahu ila fir'auna wa ja'ahu ya fir'aunu inni mursalun min khaliqil khalqi ajma'in wa malikihim wa mudabbiri umurihim. Jadi Musa alaihissalam setelah Allah perintahkan untuk menjadi utusan dan diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, kemudian dia menyatakan lamma ba'athahu Allahu ila fir'auna, ketika Allah mengutus Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Fir'aun. Waja'ahu, Musa datang menemui Fir'aun dan menyatakan ya Fir'aunu inni mursalum min khaliqil khalqi ajma'in, sesungguhnya aku ini wahai Fir'aun diutus oleh khaliqil khalqi, pencipta seluruh ciptaan, wa malikihim, sekaligus tidak hanya menciptakan tapi Allah juga yang memiliki, wa mudabbiri umurihim, dan mengatur seluruh urusan makhluk ciptaannya. Karena itu kata Musa, qala Musa di ayat yang ke-105, walima kuntu mursalam minhu
Musa kemudian menyatakan, berhubung aku diutus oleh Allah, fa ana jadirun bi alla aqula alaihi illal haqqa, maka sangat pantas bagiku untuk tidak berkata terhadap Allah Subhanahu wa taala illal haq, kecuali kebenaran. Qad ji'tukum bi hujjatin wadihatin, sungguh benar aku datang menemui kalian wahai Fir'aun dan rakyatmu, bi hujjatin wadihah, dengan alasan atau dalil yang jelas dan kuat, tadullu ala sidqi, yang menunjukkan akan kebenaran risalahku, wa anni mursalum mir rabbi ilaikum, dan sesungguhnya aku ini benar-benar diutus oleh Tuhanku kepada kalian. Fa'atlik ma'i bani Israila, karena itu lepaskanlah Bani Israel yang tertangkap, tertawan di bawah kekuasaanmu. Mimma kanu fihi minal asri wal qahr, karena mereka sesungguhnya berada dalam tekanan, ya, tertawan sekaligus tertekan. Qala Fir'aunu li Musa, kemudian Fir'aun menjawab kepada Musa alaihissalam, in kunta ataita bi ayatin kama tas'umu, jikalau memang engkau benar-benar diutus dengan membawa bukti seperti yang kamu yakini, fakti biha, tunjukkan, ya, tunjukkan bukti-bukti kebenaran risalah itu. In kunta shadiqan fi dakwaka, kalau memang engkau benar-benar terbukti benar-benar utusan dari Rabbmu. Akhirnya farama Musa asahu fatahawwalat hayyatan azimatan zahiratan liman yushahiduha. Musa akhirnya melemparkan tongkat, dan tongkat itu langsung berubah menjadi ular yang sangat besar dan nyata. Jadi kalau sihir itu orang melihat seperti ada ular, ya, karena orangnya sudah terkena pengaruh sihir. Ini Musa enggak, benar-benar terjadi. Wa akhraja yadahu wa adharaha min fathatin qamisihi min aqdi sadriha aw min tahti ibtihi fa kharajat baydaan min ghairi su'in tatala'la'u linnadhirina li syiddati bayadhiha. Kemudian Musa alaihissalam mengeluarkan, jadi tangannya, ada yang mengatakan dari sakunya, di antara sejarawan ahli tafsir, ada yang mengatakan jadi biasanya gitu, dari di bawah ketiaknya, ini ibtahi, tahta ibtahi. Ada yang mengatakan dari pembuka baju, dari kerah dari sini. Kemudian ketika Musa mengeluarkan itu, akhirnya keluar sinar warna putih yang membuat silau bagi siapapun yang melihatnya. Ketika itu dilakukan oleh Musa alaihissalam, ya, apa yang terjadi? Waqala al-kubara war-ru'asa, jadi para pembesar dan para pemimpin, mungkin ya TNI, tentara angkatan darat, tentara angkatan laut, tentara angkatan udara, terus tentara apa lagi? Kepolisian. Oh, kepolisian. Itu semua, dan para menteri, ya, penasihat Fir'aun dan lainnya, semuanya. Itu kemudian menyatakan begini, lamma syahadu inkilaba asa, asa Musa hayyatan wa sayruratan
sayrurata yadihi bayda'a min ghairi barasin, maka ketika melihat itu semua, melihat tongkat langsung berubah jadi ular, dari tangannya keluar sinar warna putih yang menyilaukan, ya, tanpa ada sedikit pun yang meragukan, ya. Akhirnya mereka mengatakan, para pembesar ini, dengan menyatakan laisa Musa illa sahiron qawiyal ilmi bis-sihr. Dia mengatakan, wahai Fir'aun, wahai raja, wahai penguasa, tidak lain Musa itu kecuali tukang sihir, dan benar-benar ahli dalam sihir, gitu. Yaksudu bima yaqumu bihi. Nah, mereka membuat ini sebuah pernyataan, statement para pembesar ini. Wahai Firaun, yang dimaksudkan dengan apa yang dilakukan oleh Musa ini adalah ayyukhrijakum min ardikum. Dia sesungguhnya ingin mengusir engkau. Ya. Wahia Misr. Jadi engkau ingin diusir dari bumi Kinanah, bumi Mesir. Kemudian thumma istasyarahum Fir'aunu bisya'ni Musa. Karena itu lah, kalau memang itu pendapat kalian dan itu semua disepakati, maka apa kira-kira usulan-usulan kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Mereka mengatakan qailan lahum. Salah satu di antara mereka, juru bicaranya, mengatakan hadza ma hadza. Nah, ini coba kok punyaan saya enggak begitu jelas tulisannya. Ma hadza madza tushiruna bihi alayya minar ra'i. Nah, coba, apa yang kalian, ide-ide cerdas yang kalian isyaratkan kepadaku? Itu kata Musa kepada para pejabat negara saat itu. Fir'aun dan kawannya. Akhirnya qalu ya Fir'aunu, mereka berkata, qalu li Fir'auna, mereka berkata kepada Fir'aun, akhir, ya, Musa wa akhahu Haruna wabta'ith fi madaini Misr min jam'is saharati. Jadi karena itu mereka mengatakan, mereka Musa ini tidak ada jalan lain maka kecuali kumpulkan semuanya para tukang sihir. Gitu. Kelanjutannya nanti. Sekarang kita ingin jelaskan dulu. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di dalam Al-Qur'an, saya ingin mengulang bahwa Al-Qur'an itu banyak berisi tentang qasas, gitu, kisah-kisah sejarah. Nah, kisah-kisah sejarah ini tujuannya adalah untuk ibrotan, gitu, pelajaran. Ya, ini tujuannya. Yang kedua, sejarah ini akan terjadi al-i'adah, pengulangan. Jadi pengulangan sejarah itu akan terjadi. Karena itu Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari itu akan kami putarkan di antara manusia. Jadi ibrah ini bagi lil mukminin. Ya. Pelajaran. Kemudian i'adah ini juga untuk mukminin, bahwa kalian itu akan kembali begitu menghadapi situasi yang seperti itu. Berarti maka kemudian harus at-tazawwud, berbekal. Makanya kalau Allah ketika orang-orang mau haji itu kan katakan fatazawwadu tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini bekal. Bekal kita untuk orang Islam, umat Rasulullah SAW, bekalnya itu ya al-iman.
al-amik. Jadi iman harus mantap. Nggih, iman dalam, kokoh. Itu. Maknanya apa? Bahwa keyakinan kita bahwa an-nasr itu min indil lah. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, bahwa Allah akan memberikan, mewariskan bumi ini, yarithuha ibadiyas salihun. Jadi bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Ini harus kita yakini. Nah, ini semua perlu jadi iman. Makanya jenengan coba cermati Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah SAW pada saat peristiwa perang Khandaq, gitu, itu kan harus menggali parit. Menggali parit yang lebarnya itu 6 meter, kedalamannya 3 meter. Itu untuk sejauh, kalau ada di antara sejarawan cukup jauh. Fungsinya untuk menjadi benteng bagi kaum muslimin. Karena kalau 6 meter itu kuda loncat, jatuh. Ketika jatuh tidak bisa naik. Itu waktunya aja. Di antara sejarawan mengatakan waktunya dilakukan oleh Rasul itu 6 hari. Dengan peralatan yang sangat sederhana. Ya kapak. Kalau sekarang pakai dinamit atau skrup, ya bulldozer, nggih, bego, ndak pinter-pinter itu, nggih kan? Lah nggih kan ndak pinter-pinter itu, bego gitu. Itu digunakan. Suatu saat, lah lawan yang dihadapi kan kekuatannya jauh lebih besar. Kaum muslimin 3.000, musuhnya 10.000. Ngaten. Dengan peralatan yang lebih kuat. Karena itu pasukan koalisi. Gitu. Begitu. Waktunya sangat singkat dan musim dingin di saat kondisi paceklik. Sudah. Gitu kan? Tapi hal-hal yang sulit ini justru menjadi peluang. Ketika sahabat mengalami kesulitan untuk memecahkan batu besar, Rasulullah yang mengambil kapak itu. Dan ketika ngambil kapak itu, Rasulullah mengatakan, ya, la tuftahannal Konstantiniyah. Konstantinopel itu akan jatuh. Ada riwayat yang lain mengatakan la tuftahannar Rum. Romawi itu akan jatuh. Akan bisa ditaklukkan. Apa kaitannya nggih? Artinya ada peluang. Tantangan ini menjadi peluang, gitu nggih. Dengan segala yang ada justru Rasulullah memotivasi itu. Artinya apa? Perang Khandaq ini dianggap kecil. Gitu kan ya? Karena yang akan dihadapi adalah kekuatan lebih besar dan kalian akan membuka itu, menaklukkan itu. Lah itu Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Lah, itu semua perlu keyakinan. Bahwa keyakinan dari kaum muslimin Allah akan menolong. Dan Allah akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Begitu. Nah, karena itu apakah ini cukup? Bukan. Tidak cukup dengan keimanan saja. Maka di sini harus mempersiapkan tajziah, tajhiz al-asbab, ya, al-muaddiyah lin nasr. Jadi menyiapkan segala hal yang menjadi faktor kemenangan. Jadi harus disiapkan. Ini janji Allah jelas, benar adanya. Cuman harus disiapkan. Karena Allah tidak memberikan bim salabin kepada umatnya. Semua betul proses. Makanya kemudian Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat dan kita semua, yaitu al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi orang muslim itu harus mempunyai kekuatan fisik, kuatul jasad, gitu, terlatih dalam, ya, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah.
Meskipun masing-masing punya kekuatan, punya kelebihan. Tapi ini qawiyul jismi. Nggih, perlu latihan fisik, olahraga yang cukup. Nggih. Itu orang mukmin. Sekarang itu kan apakah kan sekarang Masya Allah nggih, muncul gym untuk olahraga itu semua nggih, untuk membentuk otot tubuh gitu. Nggih. Tapi bukan, enggak tahu apakah itu tujuannya nanti untuk menciptakan generasi yang kuat atau apa, saya enggak tahu nggih. Gitu kan. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh pemerintah dengan makan gratis itu nggih. Untuk perbaikan gizi nggih. Supaya generasinya tidak stunting, kan ngoten, barangkali itu. Nggih. Nggih, yang jelas itu Pak. Qawiyul jism, kuat fisiknya. Termasuk juga kaum muslim bunyi kuwatul al-aslihah. Jadi kaum muslimin sudah bekal persenjataan. Ya, persenjataan. Tapi maksud saya termasuk kaitannya di sini adalah al-istiratijiyah, strategi. Istiratijiyah. Ini bahasa Arab ini, Pak. Strategis. Istiratijiyah, strategi. Lah itu contohnya Khalid ibn Walid. Gitu, Khalid bin Walid ketika kemudian diminta untuk memperkuat pasukan begitu untuk berhadapan dengan kekuatan Romawi, ternyata kan kekuatan pasukan yang ada Romawi itu menggunakan pasukan, ada pasukan gajah gitu. Semua. Ada pasukan berkuda, macam-macam. Lah, Khalid ibn Walid itu ahli strategi. Dicoba. Jadi begini, si Romawi tidak menyerang. Kenapa? Karena belum tahu kekuatan sesungguhnya dari kaum muslimin. Kaum muslimin juga menunggu. Jadi sama-sama menunggu. Tapi muncul di antara para sahabat itu, para kaum muslimin saat itu, para tentara, wah ini jumlahnya beda jauh. Ada riwayat mengatakan 40.000 berhadapan dengan 120.000. Gitu Pak. Akhirnya muncul semangat. Ya semangatnya agak meredup. Kuat enggak ya? Itulah. Nggih. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid, langsung belum menyampaikan kepada pasukan bahwa kita harus menyerang. Apa kata beliau? Daripada kalian sibuk menghitung jumlah musuh, lebih baik kalian sibuk menghitung kepala yang bisa ditebas di medan perang. Langsung itu muncul semangat Pak saat itu. Wes serbu. Ternyata ketika serbu berhadapan dengan pasukan gajah, mundur, nggak pernah ya, nggak berhadapan. Khalid mengambil kesimpulan, wah ini gada. Diambil analisa. Cara menyelesaikannya adalah bukan pasukan bersenjata yang masuk, tapi mereka pasukan pemanah. Pemanah itu mengarahkan semuanya ke mata-mata gajah, panahannya itu. Panahnya itu tertuju kepada mata gajah, akhirnya gajah itu menyerang balik pasukan Romawi. Itu. Lah kemudian yang dilakukan oleh Khalid bin Walid merubah pasukan, merotasi pasukan. Pasukan yang kanan dipindah ke kiri, kiri pindah ke tengah, tengah dipindah ke kanan. Jadi orang musyrik, pasukan Romawi mengatakan, wah ini kok terus berdatangan pasukannya. Nah itu akhirnya mereka kalah. Nah ini perlu strategi ini. Nah ini semua adanya di mana? Sirah Nabawiyah dan sirah para sahabat. Jadi itu ya, termasuk para sahabat Rasulullah SAW. Ini contoh ya, kalau kita berbicara tentang strategi perang, Rasulullah itu lebih maju daripada para ahli strategi perang saat ini. Rasulullah SAW ketika memberatkan sahabat, mengirim pasukan, kamu berangkat, ini surat, jangan kamu buka kecuali setelah 2 hari perjalanan. Berangkat pasukan. Setelah di tengah perjalanan dibuka surat Rasul. Bergerak kemana? Ke Konstantinia. Kalian harus bergerak. Tapi jangan dipaksa untuk kemudian ikut. Begitu. Semua pasukan. Tapi karena mereka ini perintah Rasul, semuanya berangkat. Ini artinya kan
menyembunyikan maksud yang dituju supaya pasukan dalam kondisi siap. Nah, itu strategi kan. Jadi masya Allah. Jadi di sini perlu bekal kaum muslimin. Nah, tidak boleh, ini adalah quwwatul ilm, memiliki landasan ilmu yang cukup, yang kuat. Ilmu tentang finansial, maliyah, gitu. Termasuk apalagi ilmu tentang ulum ad-diniyah, ilmu tentang agama. Harus ilmu agama ini supaya kemudian ketika berperang tidak ngawur, menggunakan fikihnya. Tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membakar hutan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, hanya yang ikut terlibat dalam medan perang saja. Itu etika. Dan kalau sudah terbunuh tidak boleh dicincang, tidak boleh. Itu etika. Lah, pasukan ini perlu ilmu, ya, perlu ilmu tentang syariat. Jadi quwwatul ilmi menjadi sesuatu. Ini tazawud. Baru ketika semua sebab-sebab untuk meraih kemenangan dan lainnya kita siapkan, pasti dalam surat An-Nur yang kita bahas yang lalu, Allah akan mengokohkan dan mengembalikan sistem ini. Allah menampilkan kisah ini Pak jamaah sekalian, kisah Nabi Musa, Nabi yang diutus dari mana Musa diasuh. Jadi sudah tahu jeroannya, gitu, tahu kekuatan yang ada di Mesir karena beliau diasuh di istana yang menyusui ibunya, gitu kan kisahnya itu. Yang kedua, Musa berhadapan dengan kekuatan negara yang di situ disokong para ahli sihir. Di antaranya ya para penyokongnya, gitu kan. Lah, karena itu Musa kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk menemui Fir'aun dan dengan mengatakan, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin, saya ini utusan dan utusannya adalah Rabbul Alamin. Di situ ditafsirnya kan di khaliqul khalqi. Jadi yang mengutus saya ini adalah pencipta seluruh ciptaan. Padahal Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi langsung berhadapan, saya diutus oleh sang pencipta. Berarti kamu ini bukan Tuhan. Kan begitu pesannya. Gitu. Terus yang kedua, wa mudabbirul khalqi, dan yang umurihim, dan yang mengatur seluruh urusannya. Jadi bukan kau, wahai Fir'aun. Begitu kan? Fir'aun akhirnya kemudian nanti tersinggung dan tersungging. Hakikun, karena itu hakikun ala an akula, ya an akulang ya. Allah akula, ini kurang love lamnya. Hakikun ala alla akula alallahi illal haq. Karena itu, karena saya diutus oleh Allah yang menciptakan semesta ini, menciptakan seluruh ciptaan, dan dia mengatur seluruhnya, maka tidak pantas bagiku dan tidak seharusnya, ya, untuk berbicara kecuali dengan hak. Jadi harus selalu benar. Al-qaul hak ini al-qaul bil ilmi. Al-qaul bil ilmi. Jadi berbicara atas dasar ilmu, bukan asal. Jadi semua harus dibangun atas dasar ilmu. Kalau bahasanya tidak asal cepat, gitu. Harus dasar ilmu, gitu. Kenapa? Ilmunya Musa dari mana? Wahyu, gitu. Wahyu. Jadi semua. Nah, kita pun juga begitu, belajar terus meningkatkan, tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu. Ini Musa.
Bahkan kata Musa, qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Saya datang menemui engkau, wahai Fir'aun, dan seluruh para pembesar dan para tokoh dengan bayyinah, dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang datangnya dari Rabb kalian. Ya, karena itu, wahai Fir'aun, Fir'aun ini kan dari suku Kipti, nggih. Kipti. Ya. Fa'arsil ma'iya Bani Israel. Lepaskanlah. Ya, lepaskanlah tawanan yang dari Bani Israel. Kenapa? Karena mereka keturunan Yakub. Nggih. Yakub itu putra Ishak. Ishak itu putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini keturunan Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Gitu? Betul? Ya. Ini keturunan. Lepaskanlah yang sedang tertawan dan berada dalam tekanan, penjara dan sejenisnya. Nah, ini permintaan siapa? Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Qala in kunta ji'ta bi ayatin. Lah kalau memang kamu datang ke sini bahwa memiliki bukti bahwa engkau sebagai utusan Tuhan pencipta alam semesta, fa'ti biha. Hadirkan. Mana buktinya? Nah, akhirnya Musa memberikan al-adillah, bukti-buktinya. Yang pertama al-asa. Tongkat. Ada asa tulisan begini, ada tulis asa, ngeten nggih. Nggih, al-asa, tongkat. Nah, tongkat ini kan dipegang oleh Nabiullah Musa ketika Nabi Musa berada di Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Kan Allah bertanya di tempat yang suci ini. Allah bertanya kepada Musa ketika terjadi dialog, ma biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Dia menjawab, Musa alaihissalam, hiya asaya, yaitu tongkatku. Jadi ini tongkat yang pertama, yang kalau ini langsung dipukulkan langsung menjadi hayyatun, ya, menjadi hayyah, hayyatun, menjadi ular. Nah, kalau di sini menggunakan thu'banun, thu'ban itu juga ular, tapi cuman thu'ban ini dikatakan ular jantan. Nggih, ularnya ular jantan. Nggih. Jadi gede gitu, Pak. Gede. Nggih. Kayak piton mungkin nggih. Yang makan manusia itu. Loh, ada kan nggih, piton itu yang kemudian makan yang di sawit. Nggih, di Kalimantan itu. Ditelan orang itu. Orang dewasa. Cuman tidak gemuk seperti saya. Nggih. Kayak Pak Rio ini. Makanya agak sedikit gemuk gitu. Itu langsung ditelan. Kambing langsung telan. Kambing besar. Tapi kambingnya bukan kambing Three Legend. Nah, ini. Saya hari Rabu kemarin sempat ketemu dengan pemilik kambing Three Legend. Ini Three Legend ini perkawinan silang dari 3 jenis kambing. Yang satu Gatot Kaca. Gatot Kaca ini juara kontes kambing se-Indonesia. Harga kambingnya 300 juta. 1 ekor, Pak. Nggih. Dalam 1 ekor. 300. Lah ini. Kemudian, loh, ada, Pak. Ada yang beli. Kemudian yang kedua itu jenisnya seperti yang sapinya Pak Haji Khairul itu.
Lupa saya namanya. Bukan limusin, Pak. Jenisnya lupa kambing itu. Saya baru bintang timur. Nggih, kambing bintang timur. Terus saya yang ketiga ini saya lupa namanya. Yang ketiga ini lupa. Tri Legend ini, Pak. Umur 5 bulan, harganya 50 juta satu ekor. Nggih. Itu, Pak. Insyaallah itu. Itu asli Senduro. Produknya dari orang Senduro ini. Lah ini, Pak. Nggih. Saya silaturahmi kepada beliau karena Gatot Kaca ini setelah dia menang kontes kambing se-Indonesia, dapat piala presiden, kemudian diwakafkan kambing itu untuk siapapun umat Islam yang mau mengawinkan hewan ternaknya dengan Gatot Kaca gratis. Itu. Setelah ada yang nawar 300 juta, kemudian tidak lama berikutnya mati karena dia tidak mengizinkan. Saya sampaikan ini dalam konteks ini, dalam dunia akidah itu ada yang mengatakan al-ainu haqqun. Ya, ain penyakit karena ain itu terjadi karena ada al-hasadu, nggih, iri, ada dengki, penyakit hati ini, Pak. Makanya kemudian saya diskusi dengan beliau, akhirnya Tri Legend ini yang baru 5 bulan ini pun sudah mulai menerima untuk mengawinkan. Jadi dikawinkan dengan siapapun, tapi syaratnya muslim yang punya kambing. Saya katakan kita pun akhirnya menitipkan 20 ekor kambing itu di situ untuk persiapan pembenihan. Dan hasilnya, dan ternyata Masya Allah si yang kita bertemu itu kemudian menyerahkan 60 juta itu wakaf untuk kepentingan umat Islam. Nah, ini beliau mengatakan, saya minta kedatangan jenengan, kalau bisa setiap bulan kami diberikan pencerahan tentang masalah agama. Itu Masya Allah, Pak. Ini orang Masya Allah itu luar biasa ini. Jenengan punya 3 ekor saja, Tri Legend umur 5 bulan, nggih, udah 150 juta. Nah, di situ ada 300 ekor. Jenengan bisa hitung berapa kekayaannya. Nggih. Tapi Masya Allah itu, Masya Allah beliaunya itu. Nah, itu saya belajar dari situ. Itu ilmu tentang dunia kambing. Nggih kan? Dalam? Yang mati Gatot Kaca. Gatot Kaca mati, setelah itu tidak lama berikutnya, tapi ini sudah lahir. Gitu. Lahir Tri Legend ini, dan sudah ada lahir lagi yang bintang, Masya Allah itu sudah. Saya pegangi itu, Pak, kambingnya. Ketika kita pegang, seakan kita ajak dialog itu begini, gitu. Oh, paham mungkin gitu ya. Insya Allah. Dalam? Oh iya, kambing apapun boleh, tapi syaratnya muslim. Begitu ya, Masya Allah. Oh, itu tingginya di atas saya sudah, Pak. Jadi ketika dia berdiri tinggi sekali. Itu baru gede, Pak. Saya cuma tidak nyimpen fotonya itu, Masya Allah. Karena kalau nyimpen fotonya ini dikira saya sama, Pak. Kemudian ini, Masya Allah, Pak. Yang saya maksudkan adalah ilmu yang dia miliki itu diperuntukkan untuk umat. Karena banyak orang yang melihara itu ngambil dari benih dari Taiwan, dari yang lainnya. Itu 1 ekor 25 juta. Usianya baru 2 bulan. Itu kalau dari luar. Ini beliau silahkan, selama muslim. Begitu. Nanti kalau jenengan mau harus rekom dari saya. Ya karena belum kenal jenengan toh. Nah, itu. Fakti biha. Buktikan. Datangkan gitu. Lah ini kemudian al-asa. Ternyata asanya menjadi hayyatun atau menjadi thu'banun mubin. Ditunjukkan bukti-buktinya. Wa naza'a yadahu, tangannya ditarik.
Gitu. Ada yang mengatakan tadi di antara ahli ilmu tafsir dari ketiaknya. Makanya kemudian kenapa orang-orang dulu, saya tidak tahu orang sekarang ya. Orang-orang dulu itu kalau kedinginan, nggih, itu ngeten, Bang. Nggih. Saya tidak tahu. Ternyata saya coba tanya kepada mereka para ahli yang ada di Turki waktu itu, kenapa harus begini? Dia mengatakan kalau nenek moyang kami itu dikasih minyak kelapa, minyak kelapa itu nggih. Klentik nggih, letakkan di sini. Kemudian ketika musim dingin, telinganya itu ujung-ujungnya dikasih minyak klentik, ujung kaki. Itu ndak pakai kaos kaki dan ini sudah tenang. Anget. Nah, itu minyak klentik di situ. Nah, itu ternyata ilmu juga kan ya. Saya dapat ilmu padahal minyak klentik banyak di sini, justru dapat ilmunya di Turki. Ilmu ke dia dialog. Jadi mereka begitu, Pak. Lah saya melihat orang-orang dulu kan kedinginan ngoten. Kalau orang sekarang mboten pakai jaket, pakai jas langsung pakai wah itu gitu. Orang dulu mboten, hah? Ya, gitu juga. Lah, orang Sukapura mengamalkan itu. Berarti produksi minyak klentik. Keluar nazayadu fa idza hiya bayda, dari tangannya ini keluar putih, yang kemudian ada yang yatalakla itu maknanya, atau talakla itu membuat silau jernih ngoten nggih. Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai. Firaun pun takjub sebenarnya. Takjub, wah ini kok bisa? Padahal saya mengaku Tuhan enggak bisa. Ini benar sebenarnya. Kesempatan dalam kondisi Firaun seperti itu, qalal malak, para arruasa. Ruasa ini ya para pejabat di sekitar Firaun. Ini orang-orang yang tidak ingin kehilangan jabatan. Ya, karena jabatan biasanya berkaitan dengan harta. Gitu. Ada pejabat yang tidak mau menerima gaji. Pada umumnya, kita berbicara pada umum, tidak ada. Justru berupaya untuk bisa menjadi pejabat. Ini di sini. Mereka al-mala ini, para pejabat itu, ini kesempatan ini. Kalau nanti kita kehilangan jabatan, kalau Musa menang, bahaya. Akhirnya qala inna hadza lasahirun alim. Wahai Firaun, Musa ini tukang sihir. Ahlinya tukang sihir, pakarnya sihir. Coba, isu yang diangkat adalah pakar sihir. Karena mayoritas penduduk saat itu adalah tukang sihir. Gitu. Karena itu untuk menghadapi, menguatkan ini yang akan kita kaji di pekan berikutnya, menghadirkan para pakar sihir. Ini sihir wahai Firaun. Gitu. Musa itu tukang sihir. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Allah ingin mengisahkan ini. Jadi ketika kita membaca kisah, ini bukan sekedar kisah, tapi akan ada orang-orang yang di sekitar penguasa itu yang ingin mengelanggengkan kedudukannya. Dia akan berupaya menentang para penyeru kebenaran. Untuk apa? Mempertahankan jabatan. Dan kalau sudah jabatan, otomatis kaitannya dengan harta. Iya. Sudah tahu itu. Ini yang terjadi. Jadi kita kisah itu begitu, Pak. Jadi kita kisah itu dalam Al-Quran Allah ini. Itu pasti, mesti akan ada. Gitu. Untuk terus supaya di sini. Karena dia sudah merasakan kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak ingin hilang. Kenapa? Karena Firaun ketika mendapatkan ini, buktikan. Sehingga dia katakan, Musa ini inna hadza lasahirun alim. Gitu kan? Ini pakarnya sihir. Karena itu, ini alasannya. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Jadi dia ingin mengusir kalian.
Oke, jadi Fir'aun terima. Oh, ya betul juga. Karena dia mengatakan ini Rasulun min Rabbil Alamin. Oh, saya Tuhannya kok dia mengatakan ada Tuhan, gitu kan? Akhirnya mengatakan Fir'aun, oh betul juga ya. Berarti dia ingin, siapa yang dimaksudkan? Yuridu ayyukhrijakum, Musa alaihissalam yang dikatakan sebagai tukang sihir itu ingin mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Dan karena itu, si Fir'aun, famadza ta'murun. Kira-kira ide apa yang kalian sampaikan? Bagaimana kelanjutannya pekan depan? Nggih, nggih Pak. Nggih. Ada yang nggih. Monggo. Begini. Agar clear ya di pemikiran saya. Nggih, clear insyaallah. Membedakan wahyu dengan sihir ini bagaimana? Dari kalau wahyu itu datangnya dari Allah, kalau sihir ini bagaimana? Tapi yang dinilai itu dari wujud kehadirannya itu kan sama, Ustaz. Nah, ini bagaimana membedakannya ini? Bagi orang awam ya. Tentu kalau orang awam kan bingung ini, yang mana wahyu, yang mana ini sihir, yang tidak mengenal sebelumnya. Ini sekilas saja nggih. Jadi bedanya karena idenya adalah untuk apa yang kalian idekan, akhirnya mengatakan sudah ya qalu mereka kemudian mengatakan arjih. Sudah kalau gitu Musa dan saudaranya kita kumpulkan di satu tempat, kemudian kita hadirkan para tukang sihir. Semua hadirkan. Intinya kemudian Musa menantang. Musa khawatir juga. Karena dia ini bukan dikehendaki, Pak. Ini kan mukjizat yang Allah hadirkan kepada Musa. Setelah itu kemudian sudah kalau begitu si tukang-tukang sihir mengatakan begini. Qalu innalana la ajrun in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, nanti kami dapat gaji toh kalau kami menang. Oh, jangan khawatir. Bahkan kalian menjadi laminal muqarrabin. Yang dekat, sudah. Jadi dekat, tapi dia bukan pejabat waktu itu, kan nggih? Berarti menjadi staf ahli. Ya, staf ahli. Ya, terus setelah itu dikumpulkan, ayo lemparkan kata Musa. Setelah dilemparkan lihat. Kan di sini dikatakan saharu ayunan nas. Mata-mata manusia yang terpengaruh dengan sihir itu melihat, benar ular ini. Tapi kemudian Allah mengatakan, kami wahyukan kepada Musa, alqi asaq, lemparkan tongkatmu, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian ular-ular sihir itu terlalap dimakan oleh ular Musa yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Kan kemudian mengatakan wa ulqiyas saharatu sajidin. Para tukang sihir sujud. Loh, kita ini keliru, kalah dengan Musa. Begitu. Karena itu mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Langsung tukang sihir ini berdasarkan ilmu sihir. Ilmu sihir itu datangnya dari ya setan. Gitu. Kan tidak mungkin Allah mewahyukan. Gitu. Begitu. Sudah. Selesai. Musa benar. Makanya kelanjutannya nggih. Ngoten nggih. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita kaji, 6 ayat nggih. Hari ini kita kaji alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita di majelis ini Allah jadikan sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, menganugerahkan keistiqomahan kita dalam ketaatan, menganugerahkan kepada kita keistiqomahan meninggalkan yang mungkar, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi, diberkahi oleh Allah, harta yang Allah titipkan menjadi harta yang berkah, anak dan cucu yang telah Allah titipkan, mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah jadikan mereka menjadi generasi yang saleh dan salihat,
yang kemudian kita dipertemukan oleh Allah dengan mereka di surga kelak, dan mudah-mudahan Allah antarkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, Allah jaga kesehatan kita, Allah tanamkan iman kita, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita Allah ampuni mereka, Allah tempatkan di tempat yang terbaik, dan mudah-mudahan kita pun juga senantiasa mendapatkan keberkahan dari keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati keberkahan-keberkahan yang selalu Allah hadirkan kepada orang-orang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau investasi? Dalam bukan sihir, Pak, bukan sihir. Kambingnya bukan sihir. Telepon. Dimatikan ya.